Nama Tuhan Allah kita. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Orang kalau dapat berkat banyak itu sukacita. Dia pun suara salam damai sejahtera itu lebih besar. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Yusti? Amin. Bapak Yusti sudah bisa bilang ada, cuma hanya begini. Artinya bahwa beliau pakai bahasa tubuh. Amin. Kau Bapak? Dua bagian yang melandasi syukur kita. Ayat 20 dan ayat yang ke-21. Lalu nu mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah ku lakukan. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, musim tanam dan musim panen 2021. Nusa Tenggara Timur dilanda siklon tropis Seroja. Tentunya bahwa ada hujan lebat, badai, banjir, longsor. Kebanyakan petani menjadi korban. Bukan hanya korban materi, tetapi tentunya kebun sawah ladang Seroja bawa pergi dan berlalu. Tentunya bahwa ini pergumulan tersendiri bagi petani. Ini tahun kotong makan apa? Kalau seandainya Seroja bawa semua, lumbung kosong. Ada begitu banyak hal berkecamuk tentunya. Masing-masing mulai berpikir mau dengan daya dan upaya seperti apa, supaya ini tahun kotong bisa ada makanan di atas lumbung. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tidak sedikit juga, tentunya sebagian besar petani di desa Mio juga demikian. Ada 23 kakak Mama Vero, 23 kakak yang sudah panen bersyukur, tapi yang baru memulai dengan menanam pergumulan tersendiri. Siklon badai Seroja tidak meninggalkan jejak atau bekas. Berbeda dengan Bapak Lop, kalau dari Santian datang di Mio kas tinggal jejak. Kemudian sampai ke Soe apalagi. Badai Seroja tidak meninggalkan jejak. Pergumulan menanam dan kemudian memanen menemui proses panjang di tahun ini. Ada yang bersyukur karena bisa panen banyak. Tetapi ada yang dalam pergumulan karena tidak bisa panen sama sekali. Apa yang tentunya digumuli oleh Nuh ketika air bah datang. Allah mempersiapkan segala sesuatu bagi Nuh. Mulai dari mempersiapkan bahtera bahkan sampai kepada menghimpun segala yang hidup, binatang liar maupun haram dan tidak haram. Allah mengumpulkan di suatu tempat. Dan tentunya bahwa Allah mempersiapkan dengan baik. Suatu masa pancaroba yang begitu luar biasa. Karena bumi ditutupi dengan air bah. Tidak ada pengharapan sama sekali mau tanam di mana di atas air. Sonada. Satu pergumulan yang luar biasa bagi Nuh. Allah membawa dia dalam hari kesehari 40 tahun lamanya. Suatu pergumulan yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya bahwa dalam pergumulan ini Allah membawa Nuh untuk belajar akan kasih setia Tuhan. Bahwa dalam masa mengumpulkan ada proses. Dalam masa menanam ada proses. Dalam masa menghimpun ada proses. Segala sesuatu ada proses dalam setiap pekerjaan dan hidup manusia. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini Nuh diberikan tantangan yang begitu luar biasa. Allah menguji kesabaran Nuh, Allah menguji keuletan Nuh, Allah menguji ketekunan dan kesetiaan Nuh dalam masa-masa itu. Ada petani di Mio yang sampai hari ini baru mau bergumul untuk tanam kembali sawah, Mama.
lumpur dan sebagainya naik tutup orang usaha. Tetapi ada yang berputus asa. Aku mau tanam lah, tapi BMKG bilang ada mau badai. Tentunya bahwa ini membutuhkan proses. Kesabaran, ketekunan, keuletan, kesetiaan kita diuji dalam setiap proses. Tetapi tentunya juga bahwa orang bijak bilang bahwa proses demi nanti hasil. Bapak kalau kepala sekolah 16 tahun itu proses demi nanti hasil Bapak. 4 periode. Proses tidak mengkhianati hasil. Tetapi proses ini datang kepada orang-orang yang tekun dan setia. Dan ingat bahwa dalam setiap proses, dalam setiap kerja keras pasti ada di pun resiko. Menghadapi resiko yang begitu luar biasa. Berhadapan dengan air bah, tetapi juga tanggung jawab di dalam bahtera bukan hanya bagi istri, anak-anak, dan menantu. Dia harus memelihara segala sesuatu yang Allah percayakan baginya sampai air bah surut. Ada tantangan yang begitu luar biasa. Resiko yang harus dihadapi. Dalam resiko ini belajar untuk sabar dan setia menanti janji Tuhan. Dalam setiap pekerjaan ada janji Tuhan. Bagi orang-orang yang bekerja keras, bagi orang-orang yang mau berupaya, bagi orang-orang yang menganggap bahwa ketika keringat jatuh ke tanah akan menghasilkan yang baik. Ini dalam setiap proses dan kerja tentunya mengandung janji. Allah memberikan janji bagi Nuh dan juga keluarganya. Tetapi Allah juga memberikan janji itu bagi setiap orang percaya. Bukan hanya kepada Nuh dan juga keluarganya. Tetapi Allah juga memberikan janji ini kepada setiap orang percaya. Dalam janji Allah itu, bahwa ketika air bah surut, mereka melihat janji Allah datang bagi kehidupan dan juga bagi masa depan bumi. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam setiap kehidupan manusia, kita tidak terluput dari proses hidup. Kita tidak luput dari perjuangan. Kita tidak luput dari berbagai resiko karena pekerjaan dan usaha. Baik itu untuk suatu masa depan, baik itu untuk pekerjaan menghidupi rumah tangga, mensejahterakan rumah tangga, baik itu pekerjaan untuk mensejahterakan diri sendiri. Kita pasti menemui berbagai proses, tantangan dan resiko. Menghadapinya tetapi dalam kesabaran dan kesetiaan. Karena Nuh tahu benar bahwa ada janji Allah di sana. Dan janji itu benar. Tentunya bahwa janji itu datang bagi Nuh dan keluarganya. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa pergumulan yang sementara dialami oleh keluarga Kasih Matfeto, Bapak Yosti dan juga Mama Parni bersama anak-anak. Suatu sukacita tersendiri. 1 tahun menggumuli di musim panen dan musim menuai. Tentunya bahwa dalam bekerja sebagai seorang petani, terkadang kau harus siap jadi orang kalah judi. Terkadang juga kau untung, tetapi terkadang juga kau rugi. Tetapi tentunya bahwa Allah beri hikmat dalam segala sesuatu. Bekerja dalam ketekunan dan kesetiaan, Allah memberikan hasil yang baik. Tahun ini tentunya bahwa panen luar biasa. Walaupun seroja, tetapi ada banyak petani panen begitu berlimpah. Tentunya bahwa ini merupakan pekerjaan yang luar biasa. Ada orang yang menganggap enteng bekerja jadi petani ini sonde enak, sonde baik. Tetapi pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan terhormat untuk menghidupi kelangsungan hidup. Karena itu Allah turut bekerja dalam hal ini, supaya kelangsungan hidup manusia tetap ada dalam setiap proses yang berkelanjutan. Bapak, saudara orang beriman, tentunya setiap berkat yang kita peroleh dalam setiap proses kerja dan dalam kehidupan bukan karena hasil usaha kita semata. Nuh menyadari benar itu, bahwa dalam proses ketika air bah surut,
Dia menyadari bahwa semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kata firman Tuhan, dia mengeluarkan segala jenis binatang liar, binatang melata, segala burung yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluar dari bahtera itu. Dia membawa keluar hasil sepanjang kurang lebih air bah ada di atas muka bumi. Dia membawa keluar. Itu hasil ketekunan, hasil proses. Tetapi dalam masa itu tentunya Nuh mengingat akan kasih Tuhan. Kata firman Tuhan, ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ini merupakan tanda syukur dari Nuh, bahwa sungguh Tuhan membawa dia melewati setiap proses. Dan dia melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam kasih Tuhan mengandung janji bagi Nuh. Tetapi janji itu bukan hanya bagi Nuh. Janji itu bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Janji yang sangat luar biasa. Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman di sore hari ini, kita ada di tengah-tengah keluarga kasih umat Fed. Tentunya kita bersama-sama ada dalam suatu persekutuan, mendirikan mesbah bagi Tuhan, mengangkat syukur kepada Tuhan, bahwa semua peristiwa hidup, perkara iman yang boleh Tuhan izinkan, bukan hanya hasil panen di tahun ini, tetapi anak-anak berhasil dalam pendidikan. Kakak Angel naik kelas, kakak Putra demikian, kakak Risti mau masuk TK. Tentunya bahwa ini anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan sungguh lebih daripada hidup. Karena itu tidak ada hal lain yang lebih berharga selain kita mengangkat syukur kita kepada nama Tuhan. Biarkan ini menjadi dupa yang berbau harum, menjadi persembahan yang berbau harum, sehingga ketika dalam persembahan itu kita berjumpa dengan janji Tuhan bagi kita. Dia bukan hanya menjanjikan bahwa tidak akan ada air bah lagi, tetapi kata firman Tuhan di akhir dari bagian ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Janji Tuhan pasti bagi orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya. Amin. Nama Tuhan